De Grote Postweg. Inilah jalan paling fenomenal yang pernah dibangun di Nusantara. Membentang dari Anyer di ujung Pulau Jawa paling barat sampai Panarukan di ujung timur. Jalan yang panjangnya nyaris 1000 km inilah yang kemudian sohor dikenal sebagai Jalan Raya Anyer Panarukan atau disebut juga Jalan Raya Pos. Disebut begitu karena setiap 5 kilo dibangun kantor pos. Pembangunan yang dilatar belakangi untuk kepentingan pertahanan militer dan ekonomi digagas Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels yang memerintah dari tahun 1808 hingga 1811. POC itu Panarukan sampai ke Anyer. Tahu sendiri kan Anyer ujung barat. Panarukan itu ujung timur, padahal masih ada timur lagi kan. Sampai ke Banyuwangi, sampai kemana tahu Belambangan sana. Ini hanya sampai Panarukan. Dan jalan raya itu tidak sebesar jalan sekarang. Jalan raya itu hanya bisa dipintasi oleh dua buah mobil yang mepet sekali saking kecilnya. Dan sekarang kan sudah diperbaharui memperlebar, apalagi sekarang tol dari Jakarta sampai ke Probolinggo ujungnya di Jawa Timur ya. Itu beberapa jam sudah nyampe kita naik mobil kalau nggak ngantuk. Di tanah air, cerita pembangunannya menghiasi laman sejarah dan forum diskusi. Yang paling umum tentu saja kisah pilu para pekerja. Dengan tangan besinya, Daendels mengharuskan para sultan dan bupati agar mengerahkan beribu-ribu pekerja rodi. Tenaga manusialah yang digunakan untuk mengangkut bahan-bahan pembuat jalan. Ratusan ribu pribumi dipaksa bekerja siang malam. Tidak terkira banyaknya yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan diserang penyakit. Sekujur tanah dari Anyer Panarukan diduga menjadi kuburan massal. Kita dari zaman SD kali ya, kita sering diajari oleh guru-guru di sekolah gitu tentang pembangunan jalur Anyer Panarukan, yang dimana itu menggunakan tenaga kerja dari tenaga kerja dari orang lokal dengan segala korban yang begitu banyak, terus juga bagaimana mereka membuat jalan itu kan harus tembus bukit-bukit, batu segala macam dan lain-lain yang harus dihancurkan dengan teknologi yang nggak seperti sekarang. Jadi memang menguras tenaga dan berlangsung juga tidak setahun 2 tahun gitu kan. POC memang dulu istilahnya kerja rodi. Kerja rodi itu kerja paksa. Mau kenyang kek, mau lapar kek, mau bertenaga kek, mau lemes kek, harus kerja dan dicambuk. Itu POC kejamnya, ya. Sedangkan yang dibangun itu tanah air kita, tanah air yang disuruh kerja. Itu kejamnya POC. Jalan dibuat selebar 2 road train, yang pembangunan dan perawatannya dilakukan oleh penduduk. Kemudian penduduk sekitar jalan raya itu dibebaskan yang penting dibebaskan dari pembangunan jalan ini. Karena apa? Karena mereka, para penduduk yang ada di sekitar pembangunan jalan ini, dari Betensor sampai ke Karangtambung, itu diminta untuk konsentrasi pada penanaman kopi dan padi. Karenanya, proyek ambisius Daendels ini dianggap sebagai genosida paling brutal sepanjang sejarah Republik. Ada lagi, ini terkait dengan pemberian upah. Diceritakan kalau pemerintah Hindia Belanda tidak menggaji pekerja dengan pantas.
bahkan tidak dibayar sama sekali. Hal inilah yang beberapa waktu lalu viral dan menjadi perbincangan hangat. Diawali percakapan akun Twitter @teddy_septiansah dan Mazini. Pada tanggal 5 Mei, begitu dia sampai di Semarang, dia melihat bahwa jalan dari Buitenzorg atau dari Bogor sampai ke Semarang itu sangat sulit, padahal daerah Priangan itu atau Prianger itu sangat kaya dengan hasil sangat kaya dengan hasil buminya. Nah, kemudian dia memutuskan untuk membangun jalan. Karena apa? Dari Anyer sampai Batavia yang dia lewati pada waktu datang itu berarti jalan itu kan sudah ada. Jalan dari Anyer sampai Batavia kan sudah ada. Kalau tidak ada berarti Dandes tidak akan sampai ke Batavia. Demikian juga dari Batavia ke Buitenzorg itu juga sudah ada. Namun jalannya itu sempit dan berliku-liku. Namun, beberapa arsip sudah menulis kalau pemerintah Dendels telah menyediakan dana sebesar Rp30.000 yang dalam pelaksanaannya habis digunakan untuk membangun jalan rute Batavia Buitenzorg atau Jakarta Bogor. Setiap pekerja diberikan upah sebesar Rp4 sebulan, ditambah dengan 4 gantang dan garam. Semua uang ini diserahkan kepada para bupati pribumi yang memimpin pekerja proyek itu. Kuat dugaan kalau uang itu tak pernah sampai ke tangan pekerja. Yang pertama dari Cisarua ke Cianjur. Ini paling tinggi, Rp10 perak per orang karena daerahnya bergunung-gunung melalui puncak, kemudian naik ke gunung, turun gunung sampai ke Cianjur. Itu medannya sangat berat. Yang kedua, dari Cianjur ke Raja Mandala, ini murah, Rp4. Karena jalannya lurus, ya tidak ada apa-apa. Nah, dari Raja Mandala ke Bandung, itu Rp6. Lebih tinggi daripada dari Cianjur ke Raja Mandala, karena di situ melalui pegunungan Cipatat. Pegunungan lain ya, di dekat Padalarang itu ada Cipatat yang jalannya berkelok-kelok dan bergunung. Kemudian dari Bandung ke Parakan Muncang Rp1 karena jalannya rata. Dari Parakan Muncang ke Sumedang, nah ini yang banyak dibicarakan orang, Rp5 per perak karena harus memotong pereng-pereng atau pinggiran dari gunung. Kontroversi pemberian upah dan kerja paksa selalu beriringan dalam narasi sejarah. Karena faktanya, hak pekerja disunat pejabat daerah yang diserahi tugas sebagai mandor proyek. Namun, praktek kerja paksa dan meninggalnya ratusan ribu pekerja juga bukan cerita bohong. Itu bermula ketika pemerintah Hindia Belanda mulai mengalami kesulitan keuangan. Buktinya, tanggal 25 Mei 1808 di rumah dinas Residen Semarang di Jalan Bojong, Dendels mengumpulkan semua penguasa termasuk para bupati yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk meneruskan rencana pembangunan dari Cirebon hingga Surabaya. Dari sinilah kisah kelam Girindista atau sistem kerja paksa berawal. Sistem kerja yang namanya Herendiensten atau kerja wajib untuk penguasa atau untuk raja. Herendiensten. Mereka bekerja tanpa dibayar untuk raja karena apa? Karena penduduk menggunakan tanah-tanah raja ini untuk keperluan pribadi mereka, untuk bercocok tanam, untuk mendirikan rumah dan sebagainya. Nah, balasannya adalah para penduduk ini harus bekerja
untuk raja tanpa dibayar. Nah, inilah penyelewengan, ini diselewengkan oleh para bupati ini dan oleh para residen. Nah, apabila dipertanyakan apakah mereka menerima, mengapa mereka itu tidak menerima? Karena para bupati mendasarkan pada aturan kerja wajib ini. Dan memang sudah terbiasa para pemimpin ini melakukan korupsi. Tidak hanya di jalan, bangunan jalan ini, tetapi dalam penyerahan hasil bumi dari petani kepada bupati, itu sudah dikorup. Dari bupati kepada residen dikorup juga. Dari residen ke gudang negara juga dikorup. Semenjak sistem kerja wajib diterapkan, pembangunan jalan bersejarah itu dibayar mahal dengan ceceran darah dan air mata. Pekerja tidak mendapat istirahat dan tidak diberi makan yang cukup. Berbagai penyakit mulai menyerang. Paling banyak terkena malaria. Korban mulai berjatuhan. Konon, jasad mereka dikuburkan dengan cara tak layak. Hanya ditimbun dari tanah seadanya. Jalan kebanggaan itu berubah menjadi kuburan massal. Namun, sampai sekarang para ahli sejarah masih berdebat terkait jumlah pekerja yang meninggal. Ada yang menyebut sampai ratusan ribu orang. Nah itu dia, makanya kan Indonesia itu kan full of history banget ya. Baik dari budayanya sampai jalan aja. Jalan yang sekarang kita bisa nikmatin tuh sebenarnya full of history banget. Dan makanya kenapa orang dulu bilang perjuangan setiap generasi itu ada partnya masing-masing. Kalau sekarang kita berjuang untuk berprestasi, berkreasi, punya karya. Tapi dulu, orang zaman dulu tuh kan berjuangnya segitunya banget kan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya liputan ini, ada berita ini, jadi lebih mengenalkan kita lagi akan sejarah sih sebenarnya. Kalau dari saya pribadi sih harapannya gini, jadi ya di negara seperti kita gitu ya, ini banyak sekali peninggalan dari para penjajah sebetulnya. Meskipun itu menggunakan tenaga kerja kita yang dengan tumpah darah segala macam ya. Tapi paling tidak seperti jalur kereta deh, jalur kereta yang sering kita pakai ini rata-rata ini dari buatan peninggalan para penjajah. Nah kita dengan teknologi sekarang, 2021 sekarang gitu, membelah bukit atau membuat jalur kereta menjadi 2 jalur itu kan jadi wacana ya. Dulu sekarang kan kenapa jalur kereta cuma 1 gitu kan ya, sampai kita harus bergantian untuk dari Bandung Jakarta ke Bandung gitu. Kenapa nggak jadi 2 gitu kan, jadi kendala sekarang karena trafficnya juga makin tinggi. Jadi ya saya harap sih dengan pembangunan sekarang yang begitu masif, Indonesia juga bisa membuka jalur tersebut dengan secara sendiri gitu. Jadi membuat jalur-jalur yang pernah dibuat oleh para penjajah zaman dulu yang memiliki teknologi yang lebih bagus dibanding dengan kita saat itu. Kita bisa lihat sendiri bahwa posisi jalan sekarang ini, gambaran masa lalunya seperti apa. Untuk di wilayah Pantura mungkin hanya beberapa lokasi yang memang sangat membutuhkan tenaga yang sangat berat, tetapi relatif datar. Khususnya yang menuju ke selatan, seperti di bagian Jawa Barat itu dari Bogor sampai Cianjur sampai Bandung dan kemudian mengarah Sumedang menuju ke Cirebon, itu sangat membutuhkan tenaga yang sangat ekstra karena membelah gunung, kemudian mengangkat batuan untuk fondasi, kemudian meratakan, dan itu sangat menyengsarakan. Lepas dari kontroversi ini, Anyer Panarukan telah menjadi perbincangan dunia. Inilah salah satu pembangunan jalan raya paling fenomenal sepanjang sejarah. 1.000 kilometer diselesaikan hanya dalam waktu 1 tahun. Mengalahkan pembuatan jalan yang menghubungkan Amsterdam di Belanda sampai Paris di Prancis yang dibangun di waktu bersamaan. Kisah hebat dan pilu ini yang pada tahun 1986 difilmkan sebuah TV Belanda dengan judul De Grote Postweg alias Jalan Raya Pos.